Ini adalah kisah nyata dari seorang yang paling besar yang pernah hidup. Kisah ini dipilih dari Alkitab Kabar Baik dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan ini dikerjakan bersama oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau Lembaga Biblika Indonesia. Cetakan tahun 1987. Karya ini diproduksi oleh Audio Scriptures International, diatur oleh Dr. Harvey Hoekstra, dan dibacakan oleh Virgo Handoyo. Siapakah sebenarnya orang ini, sampai angin dan ombak pun taat kepadanya? Pada waktu itu, datanglah Yohanes Pembaptis di padang pasir di Yudea dan mulai berkhotbah. Bertobatlah dari dosa-dosamu, katanya, karena Allah akan segera memerintah sebagai raja. Banyak orang dari Yerusalem, dari seluruh negeri Yudea, dan dari daerah-daerah di sekitar sungai Yordan datang kepada Yohanes. Mereka mengaku dosa-dosa mereka, dan Yohanes membaptis mereka di sungai Yordan. Ia mengabarkan berita ini, nanti sesudah saya akan datang orang yang lebih besar daripada saya. Untuk tunduk membuka tali sepatunya pun saya tidak layak. Saya membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Allah. Pada waktu itu, Yesus datang dari Nazaret di daerah Galilea, dan Yohanes membaptis dia di sungai Yordan. Begitu Yesus keluar dari sungai itu, ia melihat langit terbuka dan Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian terdengar suara Allah mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, engkau menyenangkan hatiku." Pada waktu Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Yesus pergi pula ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Pada hari Sabat, menurut kebiasaannya, ia pergi ke rumah ibadat. Ia berdiri untuk membaca Alkitab dan diberi buku Nabi Yesaya. Ia membuka gulungan kitab itu, lalu didapatinya ayat ini, "Roh Tuhan ada padaku, sebab ia sudah melantik aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tertawan dan kesembuhan bagi orang buta, untuk membebaskan orang tertindas dan memberitakan datangnya saat Tuhan menyelamatkan umatnya." Yesus menggulung kembali buku itu dan mengembalikannya kepada petugas, lalu duduk. Semua orang di dalam rumah ibadat itu memandangnya. Dan Yesus mulai berbicara kepada mereka begini, "Ayat-ayat Alkitab ini pada hari ini terpenuhi pada saat kalian mendengarnya." Ia meninggalkan Nazaret, lalu tinggal di Kapernaum, di pinggir Danau Galilea di daerah Zebulon dan Naftali. Sejak waktu itu, Yesus mulai mewartakan, "Bertobatlah dari dosa-dosamu, karena Allah akan segera memerintah sebagai Raja." Ketika Yesus sedang berjalan di pantai Danau Galilea, ia melihat dua nelayan, yaitu Simon yang dinamai juga Petrus, dengan adiknya Andreas. Mereka sedang menangkap ikan di danau itu dengan jala. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Aku akan mengajar kalian menjala orang." Langsung mereka meninggalkan jala mereka, lalu mengikuti Yesus. Yesus berjalan terus, lalu melihat pula dua orang bersaudara yang lain,
yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka bersama-sama dengan ayah mereka sedang memperbaiki jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka juga, dan mereka langsung meninggalkan perahu dan ayah mereka, lalu mengikuti Yesus. Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di kota Kapernaum. Pada hari Sabat berikutnya, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mulai mengajar. Orang-orang yang mendengarnya kagum akan caranya ia mengajar. Sebab ia mengajar dengan wibawa, tidak seperti guru-guru agama. Pada waktu itu, seorang yang kemasukan roh jahat masuk ke dalam rumah ibadat dan berteriak, "Hai Yesus, orang Nazaret, engkau mau buat apa dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami? Saya tahu siapa engkau. Engkaulah utusan yang suci dari Allah." "Diam!" bentak Yesus kepada roh itu. "Keluarlah engkau dari orang ini." Maka roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu keras-keras, kemudian keluar dari orang itu sambil berteriak. Semua orang heran sekali. Sehingga mereka berkata satu sama lain, "Wah, apa ini? Suatu pengajaran yang baru? Dengan wibawa dan kuasa ia memerintahkan roh-roh jahat keluar dan mereka taat kepadanya." Maka berita tentang Yesus tersebar dengan cepat ke seluruh daerah Galilea. Yesus dan pengikut-pengikutnya meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon dan Andreas. Yakobus dan Yohanes pergi juga bersama mereka. Ibu mertua Simon sedang sakit demam di tempat tidur. Jadi waktu Yesus dan pengikut-pengikutnya masuk ke rumah itu, Yesus diberitahukan tentang hal itu. Maka Yesus pergi kepada ibu mertua Simon dan memegang tangannya, lalu menolong dia bangun. Demamnya hilang dan ia pun mulai melayani mereka. Petang harinya sesudah matahari terbenam, orang-orang membawa kepada Yesus semua orang yang sakit dan yang kemasukan roh jahat. Seluruh penduduk kota itu berkerumun di depan rumah itu. Lalu Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir juga banyak roh jahat. Ia tidak mengizinkan roh-roh jahat itu berbicara, sebab mereka tahu siapa dia. Keesokan harinya, waktu masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Ia pergi ke tempat yang sunyi di luar kota dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan teman-temannya pergi mencari dia. Dan setelah mereka menemukannya, mereka berkata, "Semua orang sedang mencari Bapak." Tetapi Yesus menjawab, "Mari kita meneruskan perjalanan kita ke kota-kota lain di sekitar ini. Aku harus berkhotbah di sana juga. Sebab itulah maksudnya aku kemari." Karena itu, Yesus pergi kemana-mana di seluruh Galilea dan berkhotbah di rumah-rumah ibadat serta mengusir roh-roh jahat. Beberapa hari kemudian, Yesus kembali ke Kapernaum. Maka tersebarlah kabar bahwa ia sedang di rumah. Lalu banyak orang datang. Mereka berkerumun di sana sampai tidak ada lagi tempat. Di pintu pun penuh sesak dengan orang. Lalu Yesus menyampaikan berita dari Allah kepada mereka. Sementara ia berbicara, 4 orang mengusung seorang lumpuh untuk membawanya kepada Yesus. Tetapi karena orang terlalu banyak, mereka tidak dapat sampai di dekatnya. Jadi, mereka membongkar atap tepat di atas tempat Yesus berada. Setelah itu, mereka menurunkan orang lumpuh itu bersama tikarnya. Waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa guru agama yang sedang duduk di situ mulai bertanya-tanya di dalam hati, "Berani benar orang ini bicara begitu. Ia menghina Allah.
Siapa yang boleh mengampuni dosa selain Allah sendiri? Pada waktu itu juga, Yesus tahu pikiran mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kalian bertanya-tanya begitu di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu ini sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkat tikarmu dan berjalanlah? Tetapi sekarang aku akan membuktikan kepadamu bahwa di atas bumi ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat tikarmu dan pulanglah." Ia bangkit dan segera mengambil tikarnya, lalu keluar, disaksikan oleh mereka semua. Orang-orang itu kagum lalu memuji Allah. Kata mereka, "Belum pernah kita melihat kejadian seperti ini." Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu. Sementara berjalan, ia melihat seorang penagih pajak bernama Matius sedang duduk di kantor pajaknya. Yesus berkata kepadanya, "Mari, ikut aku." Maka Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Waktu Yesus sedang makan di rumah Matius, datanglah banyak penagih pajak dan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat ikut makan bersama-sama Yesus dan pengikut-pengikutnya. Ada orang-orang Farisi yang melihat hal itu. Dan mereka bertanya kepada pengikut-pengikut Yesus, "Apa sebab gurumu makan bersama-sama dengan penagih pajak dan orang-orang tidak baik?" Yesus mendengar pertanyaan mereka lalu menjawab, "Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang yang sakit saja. Selidikilah apa artinya ayat Alkitab ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban binatang. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang dianggap hina. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan merasa segar." Waktu kedua orang itu pergi, seorang bisu yang dikuasai oleh roh jahat dibawa kepada Yesus. Yesus mengusir roh jahat itu, dan pada saat itu juga orang itu bisa berbicara lagi. Orang banyak itu heran dan berkata, "Belum pernah kami melihat kejadian serupa ini di Israel." Tetapi orang-orang Farisi berkata, "Kepala roh-roh jahatlah yang memberi dia kuasa untuk mengusir roh-roh jahat itu." Kemudian Yesus naik ke sebuah bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Orang-orang itu datang, lalu ia memilih dari antara mereka 12 orang. Katanya, "Aku memilih kalian supaya kalian menyertai aku, supaya kuutus kalian untuk menyebarkan kabar baik dari Allah. Dan kalian akan mendapat kuasa untuk mengusir roh-roh jahat." Setelah Yesus memberi petunjuk-petunjuk kepada ke-12 muridnya, ia meninggalkan tempat itu. Ia pergi mengajar dan menyiarkan pesan dari Allah di kota-kota yang dekat di situ. Yesus kembali lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya lumpuh sebelah. Di situ ada orang-orang yang mau mencari kesalahan Yesus supaya bisa mengadukan dia. Jadi mereka terus memperhatikan dia, apakah ia akan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh sebelah itu, "Mari, berdiri di sini di depan." Lalu ia bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, "Menurut agama, kita boleh berbuat apa pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat?
menyelamatkan orang atau membunuh? Mereka diam saja. Dengan marah Yesus melihat sekelilingnya, tetapi ia sedih juga karena mereka terlalu keras kepala. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkan tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan tangannya pun sembuh. Maka orang-orang Farisi meninggalkan rumah ibadat itu, lalu segera berunding dengan beberapa orang pendukung Herodes untuk membunuh Yesus. Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi mengundurkan diri ke Danau Galilea. Orang-orang itu begitu banyak, sehingga Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya menyediakan perahu untuknya, sebab jangan-jangan ia nanti terdesak oleh orang-orang itu. Ia menyembuhkan begitu banyak orang, sehingga semua orang sakit berdesak-desaan berusaha mendekatinya agar dapat menjamah dia. Dan orang-orang yang kemasukan roh jahat, setiap kali melihat dia, terus saja sujud di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi Yesus melarang keras roh-roh jahat itu memberitahukan siapa dia. Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke kota Nain. Pengikut-pengikutnya dan orang banyak pergi bersama dia. Waktu Yesus sampai di dekat pintu gerbang kota, orang-orang sedang mengantar jenazah keluar kota. Yang meninggal adalah anak laki-laki, anak tunggal seorang janda. Banyak penduduk kota menyertai ibu itu. Ketika Tuhan Yesus melihat wanita itu, ia kasihan kepadanya, lalu berkata, "Jangan menangis, Ibu." Kemudian Yesus mendekati usungan jenazah itu dan menjamahnya. Maka pengusung-pengusung berhenti. Yesus berkata, "Hai pemuda, aku menyuruh engkau bangun." Pemuda yang sudah mati itu bangun duduk dan mulai berbicara. Maka Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang takut dan mulai memuji Allah. Mereka berkata, "Seorang nabi yang besar sudah muncul di tengah-tengah kita. Allah sudah datang untuk menyelamatkan umatnya." Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke kota-kota dan kampung-kampung untuk memberitakan kabar baik bahwa Allah mulai memerintah sebagai Raja. 12 pengikutnya ikut bersama dia. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat sampai kepadanya karena orang terlalu banyak. Maka ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Pak, ibu dan saudara-saudara Bapak ada di luar. Mereka ingin bertemu dengan Bapak." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Orang-orang yang mendengar perkataan Allah dan melakukannya, merekalah ibu dan saudara-saudaraku." Yesus mengajar lagi di pantai Danau Galilea. Banyak sekali orang mengerumuni dia. Karena itu, ia pergi duduk di dalam sebuah perahu di atas air, dan orang banyak itu berdiri di pinggir danau. Lalu Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Beginilah ia mengajar mereka. "Dengarlah, adalah seorang petani pergi menabur benih. Ketika ia sedang menabur, ada benih yang jatuh di jalan, lalu burung datang dan benih itu dimakan habis. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu-batu yang tanahnya sedikit. Benih-benih itu segera tumbuh karena kurang tanah, tetapi waktu matahari naik, tunas-tunas itu mulai layu, kemudian kering dan mati karena akarnya tidak masuk cukup dalam. Ada pula benih yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas itu sehingga tidak berbuah. Tetapi
Ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu tumbuh, lalu menjadi besar, lalu berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat. Sesudah menceritakan perumpamaan itu, Yesus berkata, "Kalian punya telinga, dengarkan." Ketika Yesus sendirian, orang-orang yang sudah mendengar pengajarannya datang kepadanya bersama-sama dengan ke-12 pengikutnya. Mereka minta ia menerangkan arti perumpamaan itu. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Kalau kalian tidak mengerti perumpamaan itu, bagaimana kalian dapat mengerti perumpamaan yang lain?" Penabur itu adalah orang yang menyiarkan berita dari Allah. Benih yang jatuh di jalan ibarat orang-orang yang mendengar kabar tentang bagaimana Allah memerintah. Begitu mendengar, iblis datang dan mengambil apa yang sudah ditabur dalam hati mereka. Benih yang jatuh di tempat berbatu-batu ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu dan langsung menerimanya dengan senang hati. Tetapi kabar itu tidak berakar dalam hati mereka, sehingga tidak tahan lama. Begitu mereka menderita kesusahan atau penganiayaan karena kabar itu, langsung mereka murtad. Benih yang jatuh di semak berduri itu, ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka dan ingin hidup mewah. Nafsu untuk berbagai hal masuk ke dalam hati mereka. Karena itu, kabar dari Allah terhimpit di dalam hati mereka sehingga tidak berbuah. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur itu, ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu dan menerimanya, mereka berbuah banyak. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat hasilnya. Apabila Allah memerintah, dengan apa kita dapat membandingkannya? Tanya pula Yesus. Contoh apakah yang dapat kita pakai untuk menerangkannya? Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Sebuah biji sawi diambil seseorang lalu ditanam di tanah. Biji sawi adalah benih yang terkecil di dunia. Tetapi kalau sudah tumbuh, ia menjadi yang terbesar di antara tanaman-tanaman. Cabang-cabangnya sedemikian rindang sehingga burung-burung dapat datang dan membuat sarang di bawah naungannya. Begitulah Yesus mengajar orang dengan menggunakan banyak perumpamaan seperti itu, sejauh mereka dapat mengerti. Pada sore hari itu juga, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Marilah kita berlayar ke seberang danau." Maka Yesus naik ke perahu, dan pengikut-pengikutnya meninggalkan orang banyak di tepi danau, lalu naik ke perahu yang sama. Perahu-perahu lain ada juga di situ. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya mulai berlayar. Tak lama kemudian datang angin keras. Ombak mulai memukul perahu dan masuk ke dalam, sehingga perahu itu hampir penuh dengan air. Di buritan perahu itu, Yesus sedang tidur dengan kepalanya di atas bantal. Pengikut-pengikutnya membangunkan dia. Mereka berkata, "Bapak Guru, apakah Bapak tidak peduli kita celaka?" Yesus bangun, lalu membentak angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Angin pun reda dan danau menjadi sangat tenang. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya kepadaku?" Maka mereka menjadi takut dan berkata satu sama lain, "Siapakah sebenarnya orang ini? Sampai angin dan ombak pun taat kepadanya." Yesus kembali lagi ke seberang danau. Di tepi danau itu, banyak orang datang berkerumun di sekeliling Yesus. Datanglah seorang yang bernama Yairus.
Ia adalah seorang pemimpin rumah ibadat di kota itu. Ketika ia melihat Yesus, ia sujud di depannya dan minta dengan sangat, "Pak, anak perempuan saya sakit parah. Sudilah datang untuk menjamahnya, supaya ia sembuh dan jangan mati." Maka Yesus pun pergi bersama Yairus. Banyak orang mengikut dia dan mendesaknya dari semua jurusan. Di antaranya ada pula seorang wanita yang telah 12 tahun sakit pendarahan yang berhubungan dengan haidnya. Semua kekayaannya sudah habis dipakai untuk membayar dokter-dokter, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Malahan penyakitnya terus bertambah parah. Wanita itu sudah mendengar banyak tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang, karena ia berpikir, asal saja saya menyentuh jubahnya, saya akan sembuh. Ia menyentuh jubah Yesus, dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Ia merasa bahwa ia sudah sembuh. Pada saat itu juga Yesus merasa bahwa ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Maka ia menoleh kepada orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Pengikut-pengikutnya berkata, "Bapak lihat sendiri ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan. Dan Bapak masih bertanya, siapa yang menyentuh Bapak?" Tetapi Yesus terus saja melihat ke sekelilingnya untuk mencari orang yang telah menyentuhnya. Wanita itu yang tahu apa yang telah terjadi dengan dirinya, dengan gemetar dan ketakutan, sujud di depan Yesus dan mengakui semuanya. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Anakku, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Pergilah dengan selamat, engkau sudah sehat sama sekali." Sementara Yesus masih berbicara, beberapa pesuruh datang dari rumah Yairus. "Putri Tuan sudah meninggal," kata mereka kepada Yairus. "Tak usah Tuhan menyusahkan Bapak Guru lagi." Tanpa memperdulikan apa yang dikatakan orang-orang itu, Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus berjalan terus, tetapi dia tidak mengizinkan seorang pun mengikutinya, kecuali Petrus serta Yakobus dan Yohanes bersaudara. Ketika mereka tiba di rumah Yairus, Yesus melihat keadaan hiruk pikuk dan mendengar tangisan dan ratapan yang keras. Lalu Yesus masuk dan berkata kepada mereka, "Mengapa ribut-ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, ia hanya tidur." Mereka mentertawakan Yesus. Maka ia menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia membawa ibu bapak anak itu dan ketiga pengikutnya masuk ke dalam kamar itu. Yesus memegang tangan anak itu lalu berkata kepadanya, "Talita kum," yang berarti, "Anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangun." Anak gadis itu segera bangun dan berjalan. Umurnya sudah 12 tahun. Semua yang menyaksikan kejadian itu sangat kagum. Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Lalu katanya, "Berilah anak itu makan." Rasul-rasul yang diutus oleh Yesus itu kemudian kembali lagi dan berkumpul dengan Yesus. Mereka melaporkan kepadanya semua yang telah mereka perbuat dan ajarkan. Banyak sekali orang yang datang dan pergi, sehingga untuk makan pun Yesus dan pengikut-pengikutnya tidak sempat. Sebab itu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, di mana kita bisa sendirian dan kalian dapat beristirahat sebentar." Maka mereka pun berangkat dengan perahu menuju ke tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang sudah melihat mereka meninggalkan tempat itu dan tahu siapa mereka. Jadi, dari semua kota di wilayah itu, orang-orang berlari-lari melalui jalan darat mendahului Yesus dan pengikut-pengikutnya.
Ketika Yesus turun dari perahu, ia melihat orang banyak. Ia kasihan kepada mereka, sebab mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Maka ia pun mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika sudah petang, pengikut-pengikut Yesus berkata kepadanya, "Sudah hampir malam dan tempat ini terpencil. Lebih baik Bapak menyuruh orang-orang ini pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi Yesus menjawab, "Kalian saja memberi makan mereka." "Wah, apakah kami harus pergi membeli roti seharga 200 uang perak untuk membeli makan orang-orang ini?" Begitu kata pengikut-pengikut Yesus itu. Lalu tanya Yesus, "Ada berapa roti pada kalian? Coba pergi lihat." Sesudah mereka pergi melihat, mereka berkata, "Ada 5 roti dan ada 2 ikan juga." Lalu Yesus menyuruh semua orang itu duduk berkelompok-kelompok di rumput yang hijau. Orang-orang itu pun duduk dengan teratur, berkelompok-kelompok. Ada yang 100 orang sekelompok, dan ada juga yang 50 orang sekelompok. Kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap terima kasih kepada Allah. Sesudah itu, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Dan 2 ikan itu dibagi-bagikan juga kepada mereka semua. Mereka makan sampai kenyang. Kemudian kelebihan makanan itu dikumpulkan oleh pengikut-pengikut Yesus. Semuanya ada 12 bakul penuh. Orang laki-laki yang makan roti itu ada kira-kira 5.000. Sesudah itu, Yesus segera menyuruh pengikut-pengikutnya berangkat dengan perahu mendahului dia ke Betsaida di seberang danau, sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah melepaskan orang banyak itu, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika sudah malam, perahu pengikut-pengikut Yesus telah berada di tengah-tengah danau, sedangkan Yesus masih berada di darat. Ia melihat mereka bersusah payah mendayung perahu itu karena angin berlawanan arah dengan perahu. Sebab itu, kira-kira antara pukul 3 dan pukul 6 pagi, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia berjalan terus seolah-olah akan melewati mereka. Waktu mereka melihat bahwa ia berjalan di atas air, mereka mengira dia hantu, sehingga mereka menjerit-jerit ketakutan. Sebab mereka semuanya melihat dia dan mereka sangat terkejut. Tetapi langsung Yesus berbicara kepada mereka, "Tenanglah, aku Yesus, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mereka dan angin pun reda. Pengikut-pengikut Yesus heran sekali. Keajaiban dengan 5 buah roti itu belum lagi dipahami oleh mereka. Sukar bagi mereka untuk mengerti. Waktu tiba di seberang danau, mereka berlabuh di pantai Genesaret. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang melihat bahwa yang datang itu Yesus. Lalu mereka berlari-lari kemana-mana di seluruh wilayah itu dan mulai membawa orang-orang sakit di atas tikar kepada Yesus. Kalau mereka mendengar bahwa Yesus berada di suatu tempat, mereka membawa orang-orang sakit ke sana. Di mana saja Yesus datang, baik di kampung, di kota atau di desa, di situ orang selalu datang dan menaruh orang-orang sakit mereka di alun-alun. Lalu mereka minta dengan sangat supaya orang-orang sakit itu diizinkan menyentuh jubah Yesus, biar hanya ujungnya, semua yang menyentuhnya menjadi sembuh. Yesus pergi ke daerah dekat kota Kaisarea Filipi. Di situ ia bertanya kepada pengikut-pengikutnya, "Menurut kata orang, Anak Manusia itu siapa?"
Pengikut-pengikutnya menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang berkata Elia, yang lain lagi berkata Yeremia atau salah seorang nabi. Tetapi menurut kalian sendiri, aku ini siapa? Tanya Yesus kepada mereka. Simon Petrus menjawab, Bapak adalah Raja Penyelamat, Anak Allah yang hidup. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus dengan Yakobus dan saudaranya Yohanes menyendiri ke sebuah gunung yang tinggi. Di depan mata mereka, Yesus berubah rupa. Pakaiannya menjadi putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat mencuci seputih itu. Kemudian, ketika orang pengikutnya itu melihat Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa, maka Petrus berkata kepada Yesus, Pak Guru, enak sekali kita di sini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk Bapak, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia. Sebenarnya Petrus tidak tahu apa yang ia harus katakan, sebab ia dengan kedua temannya sedang ketakutan sekali. Kemudian awan meliputi mereka dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Cepat-cepat mereka melihat sekeliling mereka dan tidak lagi melihat siapapun di situ bersama mereka, kecuali Yesus saja. Waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka, jangan memberitahukan kepada siapapun apa yang kalian lihat tadi, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari kematian. Mereka mentaati pesan itu. Tetapi di antara mereka sendiri, mereka mulai mempercakapkan apa maksud Yesus dengan hidup kembali dari kematian. Yesus dan pengikut-pengikutnya meninggalkan tempat itu dan meneruskan perjalanan melalui Galilea. Yesus tidak mau orang tahu di mana ia berada, sebab ia sedang mengajar pengikut-pengikutnya. Anak manusia akan diserahkan kepada kuasa manusia, begitu kata Yesus, dan ia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Pengikut-pengikutnya tidak mengerti yang diajarkan oleh Yesus, tetapi mereka takut bertanya kepadanya. Sementara Yesus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan, ada orang berkata kepada Yesus, Pak, saya mau mengikuti Bapak kemana saja. Yesus menjawab, serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat berbaring. Lalu Yesus berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Pak, izinkanlah saya pulang dahulu untuk menguburkan ayah saya. Yesus menjawab, biarkan orang mati menguburkan orang matinya sendiri. Tetapi engkau pergi dan siarkanlah berita bahwa Allah sudah mulai memerintah. Ada juga seorang lain yang berkata, Pak, saya mau mengikuti Bapak, tapi izinkanlah saya pulang dahulu untuk pamit. Yesus berkata kepada orang itu, orang yang sudah mulai membajak, lalu menengok ke belakang, tidak layak menjadi anggota umat Allah. Orang yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, tidak patut menjadi pengikutku. Begitu juga orang yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku. Dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Pada waktu itu, pengikut-pengikut Yesus datang kepadanya dan bertanya, siapa yang dianggap terbesar di antara umat Allah? Yesus memanggil seorang anak kecil dan membuat dia berdiri di depan mereka. Lalu Yesus berkata, percayalah, hanya kalau kalian berubah dan menjadi seperti anak-anak, kalian akan menjadi anggota umat Allah. Orang yang merendahkan dirinya dan menjadi seperti anak ini, dialah yang terbesar di antara umat Allah.
Ada orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah dan memberkati mereka. Ketika pengikut-pengikut Yesus melihat itu, mereka memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil anak-anak itu lalu berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Biarkanlah anak-anak datang kepadaku, jangan melarang mereka, sebab orang semacam inilah yang menjadi anggota umat Allah." Yesus menceritakan juga perumpamaan ini yang ditujukannya kepada orang yang memandang rendah orang lain, tetapi yakin bahwa dirinya sendiri baik. Kata Yesus, adalah dua orang yang pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang lainnya seorang penagih pajak. Orang Farisi itu berdiri menyendiri dan berdoa, "Ya Allah, saya mengucap terima kasih kepadamu, sebab saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang, atau berzina. Saya bersyukur karena saya tidak seperti penagih pajak itu. Saya berpuasa 2 kali seminggu, dan saya mempersembahkan kepadamu 1/10 dari semua pendapatan saya." Tetapi penagih pajak itu berdiri jauh-jauh dan malahan tidak berani menengadah ke langit. Sambil mengucap dada, ia berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini." "Percayalah," kata Yesus, "pada waktu pulang ke rumah penagih pajak itulah yang diterima Allah, dan bukan orang Farisi itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan." Pada suatu hari, Yesus berdoa di suatu tempat. Sehabis berdoa, salah seorang dari pengikut-pengikutnya berkata, "Tuhan, coba ajarkan kami berdoa seperti Yohanes mengajar pengikut-pengikutnya berdoa." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalau kalian berdoa, katakanlah begini, Bapa kami di surga, Engkaulah Allah yang esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi, dan kehendak-Mu ditaati seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan yang kami perlukan. Ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai, tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin." Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar di sebuah rumah ibadat. Di situ ada wanita yang sudah 18 tahun sakit, karena ada roh jahat di dalam dirinya. Wanita itu bungkuk dan sama sekali tidak dapat berdiri tegak. Ketika Yesus melihatnya, berserulah ia kepadanya, "Ibu, engkau bebas dari penyakitmu." Lalu Yesus meletakkan tangannya ke atas wanita itu, dan pada saat itu juga ia berdiri tegak lalu memuji Allah. Kepala rumah ibadat itu marah bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Karena itu ia berkata kepada orang-orang, "Ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan, jangan pada hari Sabat." Tuhan menjawab, "Munafik kalian ini. Pada hari Sabat semua orang melepaskan lembu atau keledainya dari kandang dan membawanya keluar untuk memberi minum kepadanya. Nah, di sini sekarang ada seorang wanita keturunan Abraham yang sudah 18 tahun lamanya terikat oleh iblis. Apakah ia tidak boleh dilepaskan dari ikatannya itu pada hari Sabat?" Jawaban Yesus itu membuat lawan-lawan Yesus malu sekali.
Tetapi semua orang-orang lainnya senang melihat segala yang ajaib yang dilakukan Yesus. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melalui kota-kota dan kampung-kampung sambil mengajar. Kemudian seorang guru agama tampil untuk menjebak Yesus. Ia bertanya, "Bapak Guru, saya harus melakukan apa supaya dapat menerima hidup sejati dan kekal?" Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam Alkitab? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Orang itu menjawab, "Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu dan dengan seluruh akalmu. Dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri." "Jawabanmu itu benar," kata Yesus. "Lakukanlah itu, maka engkau akan hidup." Tetapi guru agama itu mau membenarkan diri. Ia bertanya, "Siapa sesama saya itu?" Silahkan saudara sekarang membalik kaset ini dan meneruskan dengan bagian B. Yesus menjawab, "Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia diserang perampok, dirampas segala yang dimilikinya, dipukul setengah mati, lalu ditinggalkan tergeletak di jalan dengan luka parah. Kebetulan seorang imam berjalan juga di jalan itu. Ketika dilihatnya orang itu, ia menyingkir ke seberang jalan, lalu berjalan terus. Begitu juga dengan seorang Lewi yang berjalan di situ. Ketika dilihatnya orang itu, ia mendekatinya untuk mengamatinya. Tetapi ia pun menyingkir ke seberang jalan, lalu berjalan terus. Tetapi kemudian seorang Samaria yang sedang bepergian, lewat juga di situ. Ketika dilihatnya orang itu, sangat terharu hatinya karena kasihan. Maka didekatinya orang itu, lalu membersihkan luka-lukanya dengan anggur dan mengobatinya dengan minyak, kemudian membalut luka-luka itu. Sesudah itu, ia menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri, lalu membawanya ke sebuah lusmen dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengambil 2 keping uang perak dan memberikannya kepada pemilik lusmen itu serta berkata, "Rawatlah dia, dan kalau ada ongkos-ongkos lain, akan saya bayar nanti apabila saya kembali kemari." Kemudian Yesus mengakhiri cerita itu dengan pertanyaan ini. "Dari ketiga orang yang manakah menurut pendapatmu yang bertindak sebagai sesama dari orang yang dirampok itu?" Guru agama yang ditanyai itu menjawab, "Orang yang telah menolong orang itu." "Nah, pergilah dan perbuatlah seperti itu juga," kata Yesus. Pada suatu hari, banyak penagih pajak dan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat datang mendengar Yesus. Orang-orang Farisi dan guru-guru agama mulai mengomel. Mereka berkata, "Cih, orang ini menerima orang-orang yang tidak baik dan malah makan bersama mereka." Oleh sebab itu, Yesus menceritakan kepada mereka perumpamaan ini. "Andai kata seorang dari kalian mempunyai 100 ekor domba, lalu ia kehilangan seekor, apakah yang akan dibuatnya? Pasti ia akan meninggalkan domba yang 99 ekor itu di padang rumput dan pergi mencari yang hilang itu sampai dapat. Dan kalau ia menemukan kembali domba itu, ia begitu gembira sehingga dipikulnya domba itu di bahunya, lalu membawanya pulang.
Kemudian ia memanggil kawan-kawan dan tetangga-tetangganya dan berkata, "Mari kita bergembira. Dombaku yang hilang sudah kutemukan kembali." Nah, begitulah juga di surga ada kegembiraan yang lebih besar atas satu orang berdosa yang bertobat daripada atas 99 orang yang sudah baik dan tidak perlu bertobat. Yesus berkata lagi, adalah seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki. Yang bungsu berkata kepadanya, "Ayah, berilah kepadaku sekarang ini bagianku dari kekayaan kita." Maka ayahnya membagi kekayaannya itu antara kedua anaknya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual bagian warisannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Ketika uangnya sudah habis semua, terjadilah di negeri itu suatu kelaparan yang besar, sehingga ia mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang penduduk di situ, yang menyuruh dia ke ladang menjaga babinya. Ia begitu lapar sehingga ingin mengisi perutnya dengan makanan babi-babi itu. Walaupun ia begitu lapar, tidak seorang pun memberi makanan kepadanya. Akhirnya ia sadar dan berkata, "Orang-orang yang bekerja pada ayahku berlimpah-limpah makanannya, dan aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah. Anggaplah aku seorang pekerja ayah.' Maka berangkatlah ia pulang kepada ayahnya. Masih jauh dari rumah, ia sudah dilihat oleh ayahnya. Dengan sangat terharu ayahnya lari menemuinya, lalu memeluk dan menciumnya. 'Ayah,' kata anak itu, 'aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah.' Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, 'Cepat, ambillah pakaian yang paling bagus dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sesudah itu ambillah anak sapi yang gemuk dan sembelihlah. Kita akan makan dan bersukaria. Sebab anakku ini sudah mati, sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali.' Lalu mulailah mereka berpesta. Sementara itu, anak yang sulung ada di ladang. Ketika ia pulang dan sampai di dekat rumah, ia mendengar suara musik dan tari-tarian. Ia memanggil salah seorang dari pelayan-pelayannya lalu bertanya, 'Ada apa ini di rumah?' Pelayan itu menjawab, 'Adik Tuan kembali, dan ayah Tuan sudah menyuruh menyembelih anak sapi yang gemuk, sebab ia sudah mendapat kembali anaknya dalam keadaan selamat.' Anak yang sulung itu marah sekali, sehingga ia tidak mau masuk ke rumah. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia masuk. Tetapi ia berkata, 'Bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian untuk ayah. Tidak pernah aku membantah perintah ayah. Dan apakah yang ayah berikan kepadaku? Seekor kambing pun belum pernah ayah berikan untuk aku berpesta dengan kawan-kawanku. Anak ayah itu sudah menghabiskan kekayaan ayah dengan perempuan pelacur. Tetapi begitu ia kembali, ayah menyembelih anak sapi yang gemuk untuk dia.' 'Anakku,' jawab ayahnya, 'engkau selalu ada di sini dengan aku. Semua yang kumiliki adalah milikmu juga. Tetapi kita harus berpesta dan bergembira. Sebab adikmu itu sudah mati, tetapi sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, tetapi sekarang telah ditemukan kembali.' Waktu Yesus meneruskan lagi perjalanannya, seorang datang berlari-lari kepada Yesus. Orang itu sujud di hadapan Yesus dan bertanya, 'Guru yang baik, saya harus berbuat apa supaya dapat menerima hidup sejati dan kekal?'
"Mengapa engkau mengatakan aku baik?" tanya Yesus. "Tidak ada yang baik selain Allah sendiri. Engkau sudah tahu perintah-perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menipu. Hormatilah ayah dan ibumu." "Bapak guru," kata orang itu, "semua perintah itu sudah saya turuti sejak muda." Yesus memandang orang itu dengan sayang lalu berkata, "Tinggal satu hal lagi yang engkau perlu lakukan. Pergilah, jual semua milikmu. Berikanlah uangnya kepada orang miskin, dan engkau akan mendapat harta di surga. Sesudah itu datanglah mengikuti aku." Mendengar Yesus berkata begitu, orang itu kecewa. Lalu meninggalkan tempat itu dengan susah hati, karena ia kaya sekali. Seorang di antara orang banyak berkata kepada Yesus, "Bapak guru, cobalah Bapak menyuruh saudara saya memberikan kepada saya sebagian dari harta peninggalan ayah kami." Yesus menjawab, "Saudara, siapakah mengangkat aku menjadi hakim atau pembagi warisan antara kalian berdua?" Kemudian kepada semua orang yang ada di situ, Yesus berkata, "Hati-hatilah dan waspadalah. Jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah." Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini. Adalah seorang kaya, ia mempunyai tanah yang memberikan banyak hasil. Orang kaya itu mulai berpikir dalam hatinya, "Sudah tidak ada tempat lagi untuk menyimpan hasil tanahku. Apa akalku sekarang?" Kemudian ia berpikir lagi dan berkata kepada dirinya sendiri, "Nah, aku ada akal. Gudang-gudangku akan kusuruh rombak lalu kubangun yang lebih besar. Disitulah akan kusimpan semua gandumku serta barang-barangku yang lain. Kemudian akan kukatakan kepada diriku sendiri, engkau beruntung. Segala yang baik sudah kumiliki dan tidak akan habis selama bertahun-tahun. Istirahatlah sekarang, makan minumlah dan nikmatilah hidupmu." Tetapi Allah berkata kepadanya, "Hai bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Lalu siapakah yang akan mendapat seluruh kekayaan yang sudah kau kumpulkan untuk dirimu itu?" Demikianlah jadinya dengan setiap orang yang berusaha menjadi kaya untuk dirinya sendiri, tetapi tidak berusaha menjadi kaya di mata Allah. Ketika Yesus menuju ke Yerusalem, di tengah jalan ia memanggil ke-12 pengikutnya berkumpul tersendiri. Lalu ia berkata kepada mereka, "Dengarkan, kita sekarang menuju Yerusalem. Di sana anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan guru-guru agama. Lalu ia akan dihukum mati. Kemudian diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi. Mereka akan mengolok-olok dia, menyiksa dia, dan menyalibkan dia. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan kembali." Mereka tiba di Yeriko. Dan waktu Yesus dengan pengikut-pengikutnya serta orang banyak meninggalkan kota itu, seorang buta sedang duduk minta-minta di pinggir jalan. Namanya Bartimius, anak dari Timius. Ketika ia mendengar bahwa yang sedang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, ia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah saya." Ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Tetapi ia lebih keras lagi berteriak, "Anak Daud, kasihanilah saya." Maka Yesus berhenti lalu berkata, "Panggillah dia." Jadi mereka memanggil orang buta itu. Mereka berkata kepadanya, "Tenanglah, kau dipanggil Yesus, bangun." Orang buta itu pun melemparkan jubahnya, lalu cepat-cepat berdiri dan pergi kepada Yesus.
"Apa yang kau ingin aku perbuat untukmu?" tanya Yesus kepadanya. Orang buta itu menjawab, "Pak Guru, saya ingin melihat." "Pergilah," kata Yesus, "karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh." Pada saat itu juga orang itu dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus di jalan. Waktu mendekati Yerusalem, mereka sampai ke kota Betfage dan Betania di lereng Bukit Zaitun. Di situ dua orang pengikutnya diutus terlebih dahulu oleh Yesus. "Pergilah ke kampung yang di depan itu," kata Yesus kepada mereka. "Begitu kalian masuk kampung itu, kalian akan melihat seekor anak keledai sedang terikat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawa kemari. Dan kalau ada orang bertanya kepadamu, 'Apa sebab kalian melepaskan keledai itu?' Katakanlah, 'Tuhan memerlukannya, dan ia segera akan mengembalikannya.'" Kedua pengikut Yesus itu pun pergi dan mendapati seekor anak keledai sedang terikat pada pintu rumah di pinggir jalan. Maka mereka melepaskan keledai itu. Orang-orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Hai, sedang apa kalian? Mengapa melepaskan anak keledai itu?" Mereka menjawab sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Maka orang-orang itu membiarkan mereka membawa keledai itu. Waktu sampai pada Yesus, punggung keledai itu mereka alasi dengan jubah mereka. Lalu Yesus naik ke atasnya. Banyak orang membentangkan jubah mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan di tengah jalan ranting-ranting pohon yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan orang-orang yang mengikuti dari belakang, semuanya berseru-seru, "Pujilah Allah, diberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Hiduplah pemerintahannya yang akan datang, pemerintahan Daud nenek moyang kita. Pujilah Allah yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi dari antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Bapak Guru, suruhlah pengikut-pengikut Bapak diam." Yesus menjawab, "Percayalah, kalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak." Ketika Yesus makin dekat dengan Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Kasihan, alangkah baiknya kalau hari ini engkau tahu apa yang dapat mendatangkan perdamaian. Tetapi sekarang engkau tidak dapat melihatnya. Engkau akan mengalami suatu masa di mana musuhmu membuat rintangan-rintangan di sekelilingmu. Mereka akan mengepungmu dan mendesakmu dari segala sudut. Mereka akan menghancurkan engkau bersama seluruh pendudukmu. Dan tidak satu batu pun akan mereka biarkan tinggal tersusun pada tempatnya. Sebab engkau tidak memperlihatkan saat ketika Allah datang untuk menyelamatkan engkau. Yerusalem, Yerusalem, nabi-nabi kau bunuh, para utusan Allah kau lempari batu sampai mati. Sudah berapa kali aku ingin merangkul semua pendudukmu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kau tidak mau. Karena itu, Allah tidak lagi menyertaimu. Ketahuilah, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi, sampai engkau berkata, 'Diberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan.'" Kemudian mereka sampai di Yerusalem, dan Yesus pergi lagi ke rumah Tuhan. Di situ ia mulai mengusir semua orang yang berjual beli di tempat itu. Ia menjungkir balikkan meja-meja para penukar uang dan bangku-bangku penjual burung merpati. Dan tidak seorang pun yang diizinkannya membawa apa saja melalui halaman rumah Tuhan itu. Kemudian Yesus mengajar orang-orang di situ. Ia berkata, "Di dalam Alkitab tertulis begini, Allah berkata,
Rumahku akan disebut rumah tempat berdoa untuk segala bangsa. Tetapi kalian menjadikannya sarang penyamut. Imam-imam kepala dan guru-guru agama mendengar ucapan itu. Maka mereka mulai mencari jalan untuk membunuh Yesus. Mereka takut kepadanya, karena semua orang kagum mendengar ajarannya. Menjelang malam, Yesus dan pengikut-pengikutnya meninggalkan kota itu. Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Dan pada waktu Yesus berjalan berkeliling di dalam rumah Tuhan, imam-imam kepala, guru-guru agama, dan pemimpin-pemimpin Yahudi datang kepadanya. Mereka bertanya, "Atas dasar apa engkau melakukan semuanya ini? Siapa yang memberi hak itu kepadamu?" Yesus menjawab, "Aku juga mau bertanya kepada kalian. Jawablah dan aku akan mengatakan kepadamu dengan hak siapa aku melakukan hal ini. Yohanes membaptis dengan hak siapa? Allah atau manusia?" Lalu imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi mulai berunding di antara mereka. Mereka berkata, "Kalau kita katakan dengan hak Allah, ia akan berkata, 'Mengapa kalian tidak percaya pada Yohanes?' Tetapi sulit juga untuk berkata dengan hak manusia. Sebab mereka takut akan orang banyak, karena semua orang menganggap Yohanes seorang nabi. Jadi mereka menjawab, 'Kami tidak tahu.' Lalu Yesus berkata kepada mereka, 'Kalau begitu, aku pun tidak mau mengatakan kepadamu dengan hak siapa aku melakukan semuanya ini.' Waktu duduk bertentangan dengan kotak persembahan di rumah Tuhan, Yesus memperhatikan orang-orang memasukkan uang mereka ke dalam kotak itu. Banyak orang kaya memasukkan banyak uang. Lalu seorang janda yang miskin datang juga. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh yang terkecil nilainya. Maka Yesus memanggil pengikut-pengikutnya lalu berkata kepada mereka, "Perhatikanlah ini, janda yang miskin itu memasukkan ke dalam kotak itu lebih banyak daripada yang dimasukkan oleh semua orang-orang lainnya. Sebab mereka semua memberi dari kelebihan hartanya. Tetapi janda itu, sekalipun sangat miskin, memberikan semua yang ada padanya. Justru yang ia perlukan untuk hidup." Ketika Yesus meninggalkan rumah Tuhan, pengikut-pengikutnya datang kepadanya dan menunjuk ke bangunan-bangunan rumah Tuhan itu. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah kalian melihat semuanya itu? Ketahuilah, tidak ada satu batu pun dari bangunan-bangunan itu akan tinggal tersusun pada tempatnya. Semuanya akan dirobohkan." Kemudian Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan sedang ia duduk, pengikut-pengikutnya datang untuk berbicara dengan dia secara pribadi. "Beritahukanlah kepada kami kapan semuanya itu akan terjadi," kata mereka kepadanya. "Tanda-tanda apakah yang menunjukkan kedatangan Bapa dan akhir zaman?" Yesus menjawab, "Waspadalah, jangan sampai kalian tertipu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Raja Penyelamat.' Mereka akan menipu banyak orang. Kalian akan mendengar bunyi-bunyi pertempuran dan berita-berita peperangan, tetapi jangan takut. Sebab hal itu harus terjadi, tetapi itu tidak berarti bahwa sudah waktunya kiamat. Bangsa yang satu akan berperang melawan bangsa yang lain, dan negara yang satu akan menyerang negara yang lain. Di mana-mana akan terjadi bahaya kelaparan dan gempa bumi. Semuanya itu baru permulaan saja. Seperti sakit yang dialami oleh seorang wanita pada waktu mau melahirkan. Kemudian kalian akan ditangkap dan diserahkan untuk disiksa dan dibunuh. Seluruh dunia akan membenci kalian karena kalian pengikutku. Pada waktu itu banyak orang akan murtad.
dan mengkhianati serta membenci satu sama lain. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menipu banyak orang. Kejahatan akan menjalar sebegitu hebat sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Dan kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah akan diberitakan ke seluruh dunia supaya semua orang mendengarnya. Sesudah itu barulah datang kiamat. Sementara orang-orang mendengar Yesus berbicara, ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Hati-hatilah terhadap guru-guru agama. Mereka suka berjalan-jalan dengan jubah yang panjang dan suka dihormati di pasar-pasar. Mereka suka tempat-tempat terhormat di dalam rumah ibadat dan di pesta-pesta. Mereka menipu janda-janda dan merampas rumahnya. Dan untuk menutupi kejahatan mereka itu, mereka berdoa panjang-panjang. Hukuman mereka nanti berat." Dua hari lagi, hari Paskah dan perayaan roti tidak beragi. Imam-imam kepala dan guru-guru agama sedang mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan diam-diam dan untuk membunuh dia. "Tetapi jangan kita lakukan itu pada waktu perayaan," kata mereka, "sebab nanti timbul huru-hara." Lalu Yudas Iskariot, seorang dari ke-12 pengikut Yesus, pergi kepada imam-imam kepala dengan maksud mengkhianati Yesus kepada mereka. Mereka senang sekali mendengar tawaran itu dan berjanji akan memberi uang kepada Yudas. Maka Yudas pun mulai mencari kesempatan untuk mengkhianati Yesus. Tibalah harinya dalam perayaan roti tidak beragi bahwa domba untuk makanan Paskah disembelih. Maka Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah sediakan makanan Paskah untuk kita." Malamnya, Yesus datang dengan ke-12 pengikutnya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap doa syukur kepada Allah. Kemudian ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu memberikannya kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, "Ambil dan makanlah. Ini tubuhku." Sesudah itu ia mengambil sebuah piala anggur. Ia mengucap doa syukur kepada Allah, lalu memberikan piala itu kepada pengikut-pengikutnya. Kemudian mereka semua minum anggur itu. Sesudah itu Yesus berkata, "Inilah darahku yang mensahkan perjanjian Allah, darah yang dicurahkan untuk banyak orang. Anak-anakku, aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kalian. Perintah baru kuberikan kepadamu. Kasihilah satu sama lain. Sama seperti aku mengasihi kalian, begitu juga kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku." Kemudian mereka menyanyikan sebuah nyanyian pujian. Dan sesudah itu mereka pergi ke Bukit Zaitun. Ketika sampai di situ, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kalian jangan berdosa kalau kalian dicobai." Kemudian ia pergi lebih jauh sedikit dari mereka, kira-kira sejauh lemparan batu, lalu berlutut dan berdoa. "Bapak," katanya, "kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus kualami ini. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapak saja." Seorang malaikat datang kepadanya dan menguatkannya. Yesus sangat menderita secara batin, sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Keringatnya seperti darah menetes ke tanah.
Selesai berdoa, Yesus kembali lagi kepada pengikut-pengikutnya. Ia menemukan mereka sedang tidur karena sangat sedih. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kalian tidak terkena cobaan." Sementara Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Mereka dipimpin oleh Yudas, salah seorang pengikut Yesus. Kemudian Yudas pergi kepada Yesus lalu menciumnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Yudas, apakah dengan ciuman itu engkau mau mengkhianati anak manusia?" Mereka menangkap Yesus dan membawanya ke rumah imam agung. Imam-imam kepala dan segenap mahkamah agama berusaha mendapatkan bukti-bukti yang menyalahkan Yesus supaya dapat menjatuhkan hukuman mati ke atasnya. Tetapi mereka tidak mendapat satu bukti pun. Banyak saksi yang dipanggil untuk memberi kesaksian palsu terhadap Yesus. Tetapi kesaksian mereka bertentangan satu sama lain. Lalu beberapa saksi berdiri dan memberikan kesaksian palsu ini tentang Yesus. Kami mendengar orang ini berkata, "Aku akan merobohkan rumah Allah ini yang dibuat oleh manusia, dan setelah 3 hari, aku akan membangun yang lain yang bukan buatan manusia." Tetapi kesaksian orang-orang itu pun bertentangan satu sama lain. Maka Imam Agung berdiri di hadapan mereka semua dan bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau tidak menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadamu?" Tetapi Yesus diam saja. Ia tidak menjawab sama sekali. Lalu Imam Agung itu bertanya sekali lagi kepadanya, "Apakah engkau Raja Penyelamat, Anak Allah Maha Kudus?" "Akulah dia," jawab Yesus. "Dan kamu semua akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang dalam awan dari langit." Maka Imam Agung menyobek-nyobek pakaiannya dan berkata, "Tidak perlu lagi saksi. Kalian telah mendengar sendiri kata-katanya yang menghujat Allah. Sekarang apa keputusanmu?" Mereka semuanya memutuskan bahwa Yesus bersalah dan patut dihukum mati. Lalu beberapa orang mulai meludahi Yesus dan mereka menutup matanya dan memukul dia, lalu berkata, "Coba tebak, siapa yang memukulmu?" Pengawal-pengawal juga turut menampar Yesus. Pagi-pagi sekali, semua imam kepala dan pemimpin Yahudi membuat keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia dan membawa dia, lalu menyerahkannya kepada Pilatus, gubernur pemerintahan Roma. Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala, para pemimpin dan rakyat, lalu berkata kepada mereka, "Kalian membawa orang ini kepada saya dan berkata bahwa ia menyesatkan orang-orang. Sekarang di hadapan kalian, saya sudah memeriksa dia, tetapi saya sama sekali tidak mendapat satu kejahatan pun yang kalian tuduhkan kepadanya. Karena itu, saya akan mencambuk dia, kemudian melepaskannya." Semua orang yang berkumpul di situ berteriak, "Bunuh dia! Lepaskan Barabas untuk kami!" Barabas dipenjarakan karena pemberontakan yang terjadi di kota dan karena pembunuhan. Pilatus mau melepaskan Yesus, sebab itu ia berbicara sekali lagi kepada orang banyak itu. Tetapi mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Lalu untuk ketiga kalinya, Pilatus berseru kepada mereka, "Tetapi apa kesalahannya? Saya tidak mendapat satu kesalahan pun padanya yang patut dihukum dengan hukuman mati. Saya akan mencambuk dia, lalu melepaskannya." Tetapi mereka terus berteriak sekuat tenaga bahwa Yesus harus disalibkan. Dan akhirnya teriakan mereka berhasil.
Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati atas Yesus sesuai dengan kemauan orang-orang itu dan melepaskan orang yang mereka minta, yaitu orang yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Kemudian Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau mereka. Kemudian prajurit-prajurit Pilatus membawa Yesus masuk ke istana gubernur dan seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan kepadanya jubah ungu. Mereka membuat sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangnya kepada kepala Yesus. Kemudian mereka menaruh sebatang tongkat pada tangan kanannya, lalu berlutut di hadapannya dan mengejek dia. "Daulat Raja orang Yahudi," kata mereka. Mereka meludahi dia dan mengambil tongkat itu, lalu memukul dia di kepalanya. Sesudah mempermainkan dia, mereka membuka jubah ungu itu, lalu mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian ia dibawa keluar untuk disalibkan. Penyalibannya itu terjadi pada pukul 9 pagi. Di atas salibnya dipasang tulisan mengenai tuduhan terhadapnya, yaitu Raja orang Yahudi. Bersama-sama dengan Yesus, mereka menyalibkan juga 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kirinya. Dengan demikian, terjadilah yang tertulis dalam Alkitab, yaitu ia dianggap termasuk orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di situ menggeleng-gelengkan kepala dan menghina Yesus. Mereka berkata, "Hai, kau yang mau merobohkan rumah Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Coba turun dari salib itu dan selamatkan dirimu." Begitu juga imam-imam kepala dan guru-guru agama mengejek Yesus. Mereka berkata satu sama lain, "Ia menyelamatkan orang lain, tetapi dirinya sendiri ia tidak dapat selamatkan. Kalau dia Raja Israel, Raja Penyelamat, baiklah ia sekarang turun dari salib itu, supaya kami melihat dan percaya kepadanya." Salah seorang penjahat yang disalibkan di situ menghina Yesus. Ia berkata, "Engkau Raja Penyelamat bukan? Nah, selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang satu lagi menegur kawannya itu, katanya, "Apa kau tidak takut kepada Allah? Engkau sama-sama dihukum mati seperti dia. Hanya, hukuman kita berdua memang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi dia sama sekali tidak bersalah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah saya kalau engkau datang sebagai Raja." "Percayalah," kata Yesus kepadanya, "hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus." Kira-kira pukul 12 tengah hari, matahari tidak bersinar, dan seluruh negeri itu menjadi gelap sekali sampai pukul 3 sore. Gorden yang tergantung di dalam rumah Tuhan sobek menjadi 2. Lalu Yesus berteriak dengan suara keras, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku." Setelah berkata begitu, ia pun meninggal. Ketika perwira pasukan melihat apa yang sudah terjadi, ia memuji Allah. Lalu ia berkata, "Sungguh, dia tidak bersalah." Orang banyak yang datang di situ untuk menonton, melihat apa yang terjadi. Mereka semua pulang dengan hati yang sangat menyesal. Dan semua kenalan Yesus, termasuk wanita-wanita yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semuanya itu. Malam itu, datanglah seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf. Ia juga pengikut Yesus. Ia pergi kepada Pilatus
dan minta jenazah Yesus. Lalu Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diberikan kepadanya. Maka Yusuf mengambil jenazah itu dan membungkusnya dengan kain kafan dari linen yang baru. Lalu ia meletakkan jenazah Yesus di dalam kuburan kepunyaannya sendiri yang dibuat di dalam sebuah bukit batu. Sesudah itu, ia menggulingkan sebuah batu besar menutupi pintu kubur itu, lalu pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal duduk di situ, menghadapi kuburan itu. Ketika hari Sabat sudah lewat, pada hari Minggu pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi melihat kuburan itu. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari surga, lalu menggulingkan batu penutup itu dan duduk di atasnya. Wajah malaikat itu seperti kilat dan pakaiannya putih sekali. Tentara pengawal yang menjaga di situ begitu ketakutan sampai mereka gemetar dan menjadi seperti orang mati. Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah takut, aku tahu kalian mencari Yesus yang sudah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit, seperti yang sudah dikatakannya dahulu. Mari, lihat tempatnya, ia dibaringkan. Sekarang, pergilah cepat-cepat. Beritahukan kepada pengikut-pengikutnya. Ia sudah bangkit. Dan sekarang ia pergi lebih dahulu dari kalian ke Galilea. Di sana kalian akan melihat dia. Ingatlah apa yang sudah kukatakan kepadamu." Cepat-cepat wanita-wanita itu meninggalkan kuburan itu. Dengan perasaan takut bercampur gembira, mereka berlari-lari untuk memberitahukan hal itu kepada pengikut-pengikut Yesus. Tiba-tiba, Yesus datang menemui wanita-wanita itu dan berkata, "Salam." Lalu mereka datang mendekati dia, kemudian memeluk kakinya dan menyembah dia. "Janganlah takut," kata Yesus kepada mereka. "Pergi, beritahukan kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku." Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci, sebab mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Salam sejahtera bagimu." Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Pada waktu melihat Tuhan, mereka gembira sekali. Thomas, yang disebut si kembar, seorang dari 12 pengikut Yesus, tak ada bersama yang lain ketika Yesus datang. Maka pengikut-pengikut Yesus yang lain berkata kepada Thomas, "Kami sudah melihat Tuhan." Tetapi Thomas menjawab, "Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangannya, belum menaruh jari saya pada bekas-bekas luka paku itu, dan belum menaruh tangan saya pada lambungnya, sekali-kali saya tidak mau percaya." Seminggu kemudian, pengikut-pengikut Yesus ada lagi di tempat itu, dan Thomas hadir juga. Semua pintu terkunci. Tetapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Salam sejahtera bagimu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Lihatlah tanganku, dan taruhlah jarimu di sini. Ulurkan tanganmu, dan taruhlah di lambungku. Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah." Thomas berkata kepada Yesus, "Tuhanku dan Allahku." Maka Yesus berkata kepadanya, "Engkau percaya karena sudah melihat aku, bukan? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku." Ke-11 pengikut Yesus itu pergi ke bukit di Galilea sesuai dengan yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Pada waktu mereka melihat Yesus di sana,
Mereka sujud menyembah Dia. Tetapi ada di antara mereka yang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Sebab itu, pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikut-pengikutku. Baptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa dan Anak dan Roh Allah. Ajarkan mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Yesus berkata begitu, Ia terangkat ke surga di depan mata mereka, dan awan menutupi Dia dari pandangan mereka. Sementara mereka masih memandang ke langit, sewaktu Yesus terangkat, tiba-tiba 2 orang berpakaian putih berdiri di sebelah mereka. "Hai orang-orang Galilea," kata kedua orang itu, "mengapa kalian berdiri saja di situ memandang ke langit? Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga itu di hadapan kalian, akan kembali lagi dengan cara itu juga, seperti yang kalian lihat tadi." Untuk keterangan lebih lanjut mengenai orang yang paling besar yang pernah hidup ini, hubungilah orang yang memberi saudara kaset ini, atau tulislah surat kepada Audio Scriptures International dengan alamat seperti pada kaset ini. Audio Scriptures International juga menyediakan kaset lengkap dalam Perjanjian Baru, masing-masing Alkitab Injil, dan banyak macam kaset yang lain.